Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menyempatkan diri mengunjungi warga Torosiaje Laut di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Sabtu 25 Januari 2025. Ini merupakan kunjungan perdananya ke ujung barat provinsi itu. PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menyempatkan diri menyapa warga Torosiaje Laut, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Sabtu 25 Januari 2024. Ini merupakan kunjungan perdananya ke ujung barat provinsi itu. Dalam kunjungan tersebut, Rudi meminta masyarakat Bajau atau yang lebih dikenal dengan Bajo untuk terus menjaga kearifan lokal, baik ekosistem laut maupun lingkungan. Lebih jauh, Rudi mengungkapkan dengan segala potensi alam lautnya yang sangat indah, Desa Torosiaje bisa menjadi salah satu destinasi wisata di Provinsi Gorontalo yang harusnya bisa menjadi sangat menarik kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Olehnya diperlukan edukasi lagi untuk masyarakat setempat terkait keramah tamahannya, lalu bagaimana masyarakat menghidupkan UMKM berjalan dan lain sebagainya. Ia juga berencana akan menyerahkan bantuan berupa 1 buah bus kepada siswa-siswi SMA sederajat yang bermukim di Desa Torosiaje. Rencana pengadaan bus ini jauh sebelumnya Rudi mengaku telah menghadap Menteri Perhubungan untuk mendapatkan tambahan bus sekolah. Kemudian Menteri Perhubungan menyetujui melalui anggaran tahun ini. Untuk berapa banyak alokasi bus yang akan diserahkan ke Provinsi Gorontalo belum diketahui. Tapi satu di antara bus itu diharapkan akan menjadi milik pemerintah di Desa Torosiaje. Kami kan kemarin sudah menghadap Menteri Perhubungan dan kita sudah mendapatkan tambahan bus sekolah, bus sekolah dari Menteri Perhubungan. Kami berharap nantinya ada bisa dialokasikan satu untuk di Pohuwato, khususnya untuk di daerah-daerah yang terpencil seperti ini gitu ya. Jadi ini kan jangkauannya agak jauh untuk ke daerah dan perlu biaya yang cukup mahal untuk mereka bisa bersekolah untuk setiap harinya gitu ya. Jadi setiap hari mereka harus pulang balik sampai mengeluarkan Rp25.000 dari sana. Nah ini yang mungkin kalau bisa kita bantu dengan bis sekolah nantinya kita di tahun anggaran ini kita dapatkan. Kita juga harus mengedukasi mereka untuk bisa seperti UKM berjualannya, itu kan perlu kita edukasi. Jadi jangan hanya variannya itu saja, tetapi harus ada beberapa. Jadi ini perlu peningkatan kapasitas dari mereka. Nah, kami berharap ini bukan hanya tugas dari pemerintah provinsi saja, tetapi juga pemerintah kabupaten, lalu akademisi, perguruan tinggi yang bisa bahu-membahu untuk mengedukasi masyarakat sini untuk dari sisi pariwisatanya, dari sisi konservasi laut dan lain sebagainya. Rudi Salahuddin sendiri tiba di Torosiaje pada Jumat malam waktu setempat. Seperti pada umumnya untuk mencapai Desa Torosiaje Laut ini, Rudi yang didampingi istri Juyati Kencana Subrata, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Arianto Husain, serta staf khusus Gubernur Bidang Hukum Arif Ibrahim itu menyeberang dari dermaga Torosiaje selama kurang lebih 10 menit dengan menggunakan perahu bantuan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi yang telah dikelola oleh masyarakat desa setempat.
Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau DPC APDESI periode tahun 2024-2029 resmi dilantik oleh Ketua Umum DPP Surtawijaya. Pelantikan yang dilaksanakan Jumat 31 Januari 2025 ini bertempat di Aula Rujab Gubernur dan turut dihadiri PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin. Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau DPC APDESI periode tahun 2024 hingga 2029 resmi dilantik. Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 002-SKEP-DPP-APDESI-Angka Romawi 7-2024 itu dilakukan oleh Ketua Umum DPP APDESI Surtawijaya di Aula Rujab Gubernur Jumat 31 Januari 2025. PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin yang turut hadir dalam pelantikan tersebut menyampaikan, pembentukan APDESI merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pelaksanaannya tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait desa. Lebih lanjut, Rudi mengapresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Kepada pengurus juga diharapkan bertindak sesuai dengan ADART agar tidak terjadi kesenjangan di antara pengurus, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Adapun kepemimpinan DPD APDESI Provinsi Gorontalo periode 2024-2029 diketuai oleh Basri Kasiarja, Sekretaris Umum Tamrin Sahrian, dan Bendahara Umum adalah Usman Halimi. Sementara beberapa orang lainnya masing-masing menduduki jabatan Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara, serta Ketua-Ketua Bidang dan Anggota. Jembatan komunikasi yang efektif antara seluruh pemerintah desa yang ada di Provinsi Gorontalo dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dan jajaran Forkopimda, sehingga persoalan yang terjadi bisa cepat terdeteksi dan segera diantisipasi sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum APDESI, DPP APDESI, bahwa banyak hal-hal yang perlu dan bisa dikerjasamakan, dikoordinasikan dengan provinsi, dan juga ini memerlukan kreativitas dari masing-masing kepala desa. Jadi kepala desa ini harus lebih kreatif bagaimana menciptakan peluang-peluang yang ada sehingga tidak mengandalkan juga dana desa saja, tetapi banyak hal-hal lain yang bisa dikerjasamakan. Jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo, TNI Polri, dan pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengunjungi Makam Pahlawan Nasional Nani Wartabone yang berlokasi di Desa Bube Baru, Kecamatan Suwawa dalam rangka memaknai Hari Patriotik ke-83. Jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo, TNI Polri, dan pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengunjungi Makam Pahlawan Nasional Gorontalo Nani Wartabone yang berlokasi di Desa Bube, Kecamatan Suwawa, Kamis 23 Januari 2025. Ziarah dalam memaknai peringatan Hari Patriotik ke-83 tahun 2025 ini sebagai wujud penghargaan kepada pahlawan nasional yang berasal dari Gorontalo. Prosesi ziarah diawali dengan penghormatan kepada pahlawan nasional, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dan peletakan karangan bunga pada tugu makam pahlawan. Kemudian diakhiri dengan tabur bunga oleh seluruh pejabat dan masyarakat yang hadir. PJ Gubernur Rudi Salahuddin saat diwawancarai mengatakan bahwa memperjuangkan kemerdekaan saat ini berbeda dengan zaman dahulu.
Jika dulu melawan penjajah, maka sekarang harus melawan kemiskinan dan keterbelakangan yang harus diperjuangkan oleh generasi muda. Ia juga berharap peringatan seperti ini tidak hanya dimaknai dengan kegiatan seremonial saja, tapi perlu ditambahkan dengan kegiatan lainnya. Tujuannya agar masyarakat lebih tahu dan ingat akan peran para pejuang sebelumnya di Gorontalo. Atas dedikasi dan kontribusi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di Gorontalo, Nani Wartabone dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia ke-5 nomor 085/TK tahun 2003 pada 6 November 2003. Nani Wartabone juga dianugerahi gelar adat Pulanga dari Persekutuan 5 Kerajaan di Gorontalo, yaitu gelar Talodulua Lolipu yang berarti Sang Pembela Negeri. Kita harus melihat juga bahwa kemerdekaan ini berbeda dengan sekarang. Jadi bagaimana kita merdeka dari kemiskinan, bagaimana kita merdeka dari keterbelakangan, itu yang harus kita jalankan sekarang. Jadi ini tugas generasi muda untuk melihat perjuangan para pahlawan kita sebelumnya untuk kita jaga kemerdekaan ini dan memajukan Gorontalo. PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menegaskan pentingnya pengarus utamaan gender sebagai bagian integral dalam proses pembangunan. Hal ini diungkapkannya saat menghadiri workshop penguatan SDM yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menegaskan pentingnya pengarus utamaan gender atau PUG sebagai bagian integral dalam proses pembangunan. Hal tersebut disampaikan PJ Gubernur Rudi dalam workshop penguatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM pada pelaksanaan PPRG di Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, Jumat 17 Januari 2025 di Manado. Menurut Rudi, kesetaraan gender tidak hanya soal keadilan tetapi juga strategi untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan kompetitif. PJ Gubernur Rudi juga menuturkan bahwa sejak tahun 2000, melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000, pemerintah telah menetapkan integrasi isu gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan seluruh program pembangunan. Meski demikian, kata Rudi, sebagai tantangan masih dihadapi, terutama dalam menangani isu-isu strategis yang menghambat tercapainya kesetaraan gender. Ia juga menyebutkan bahwa ada 5 isu penting yang masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan gender. Salah satunya kekerasan terhadap perempuan. Meskipun tren kekerasan terhadap perempuan menunjukkan penurunan jumlah kasus masih tinggi. Data Komnas Perempuan mencatat 34.682 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2024, meliputi kekerasan seksual, fisik, dan ekonomi. Di Gorontalo tercatat 143 kasus pada 2024, menurun dari 222 kasus pada 2023. Rudi juga menyoroti minimnya partisipasi perempuan dalam politik, meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mewajibkan perwakilan perempuan minimal 30%. Ia menambahkan bahwa kepemimpinan perempuan memberikan dampak positif. Menurut data bahwa Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo pada 2023 mencapai 88,25%, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender hanya 71,11%. Angka ini masih di bawah rata-rata nasional. Rudi berharap workshop ini menjadi momentum untuk menghasilkan rekomendasi strategis dalam memperkuat PUG di Gorontalo. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus mendorong implementasi PUG secara terpadu. Dengan langkah ini, Gorontalo diharapkan mampu menjadi provinsi yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera. Kita melihatnya bahwa perempuan pun bisa, ya. Bahkan perempuan, apa sih yang sekarang tidak bisa dilakukan oleh perempuan? Ya. Dari olahraga, dari pekerjaan kasar dan lain sebagainya itu bisa dilakukan oleh perempuan, walaupun kita melihatnya sepertinya tidak tega kalau itu dilakukan oleh perempuan.
Mitra Kominfotik, sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Berikut kami sajikan Gorontalo Baik dalam edisi Desa Wisata Bihe yang berlokasi di Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Hai halo warga Gorontalo, jumpa lagi di program Gorontalo Baik. Edisi kali ini kami ingin mengajak Anda berwisata ke Desa Bihe, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Di desa ini ada hidden games yang belum banyak diketahui dan dikunjungi warga loh. Ya, apalagi kalau bukan Botu Kapali River Tubing. Wisata arum jeram ini diberi nama Botu Kapali karena ada satu batu besar yang berbentuk seperti kapal. Uniknya lagi, batu besar ini hanya bisa dilihat dari sisi utara arus sungai. Botu Kapali River Tubing itu kami ambil dari batu besar yang oleh masyarakat ini disebut seperti kapal. Dilihat sepintas seperti kapal. Ada di sini batunya. Iya, Iya, ada di sungai yang sini. terbentang di sungai yang menjadi titik start dari River Tubing ini. Iya, nanti setelah meluncur kurang lebih 500 meter, finishnya itu tepat berada di kolam Itu, iya. Jadi dia di pinggiran sungai itu kayak ada bebatuan yang sudah lama terbentuk. Jadi tidak perlu lagi kami buat kolam, sudah ada di situ. Kedalamannya pun bervariasi dari yang anak-anak sampai dengan Oh, ada juga anak-anak ya? iya, jadi anak yang tidak terlalu dalam. Mungkin sekitar 50 cm sampai dengan kurang lebih 3 meter kalau arusnya bagus.